Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih berada di dalam pembahasan hadits 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang keempat, ar-rabi'u rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan keduanya berpisah karena Allah. Ay ahabba ba'duhuma ba'dan la li syai'in siwallahi azza wa jalla. Yaitu mereka berdua saling mencintai satu sama lainnya tidak ada sesuatu selain Allah azza wa jalla. Falaysa bainahuma qarabah wala silah maliyah wala sadaqatu tabi'iyah. Tidak ada di antara mereka kekerabatan, tidak ada hubungan harta, dan tidak pula pertemanan biasa. Innama ahabbahu fillah. Tiada lain dia mencintai saudaranya karena Allah azza wa jalla. Li'annahu ra'ahu 'abidan lillahi. Karena dia melihat saudaranya itu adalah hamba Allah, mustaqiman, orang yang istiqamah, ala syar'ihi, di atas syariat Allah, fa ahabbahu, maka dia pun mencintainya. Wa idza kana qariban aw sadiqan wa ma asbaha dzalik fala mani'a min an yuhibbahu min wajhaini. Kalaupun ada kekerabatan ataukah pertemanan dan yang semacamnya, maka tidak mengapa dia mencintainya dari 2 sisi ini, min jihatil qarabah was sadaqah wa min jihatil imaniyah, dari sisi kekerabatan dan pertemanan dan dari sisi keimanan. Fahadhani tahabba fillahi wa sara kal akhawaini lima bainahuma
minar rabitati syar'iyyah ad-diniyah wa hiya ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Kedua orang ini saling mencintai karena Allah, hingga keduanya bagaikan saudara. Karena ikatan syariat, ikatan agama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi fid dunya. Mereka berdua berkumpul karena Allah di dunia. Wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah karenanya. Lam yufarriq bainahuma illa al-maut. Tidak ada yang memisahkan keduanya kecuali kematian. Hadzani yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kedua orang ini akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa yakunani yaumal qiyamati ala mahabbatihima wa ala khullatihima. Dan keduanya pada hari kiamat atas mereka berdua saling mencintai, di atas persahabatan, pertemanan, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang berteman, bersahabat karib pada hari itu, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang berteman di dunia ini bukan karena Allah, ya, maka mereka akan saling bermusuhan nanti di hari kemudian. Tabaqa as-sadaqatu fid dunya wal akhirah. Jadi bertemanan itu kekal di dunia dan di akhirat. Jadi bukan pertemanan ya karena relasi bisnis ya, atau karena sering pergi naik sepeda sama-sama, atau karena ya sering pergi mancing sama-sama, tetapi pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kekal ya di dunia dan di akhirat. Al-khamis, yang kelima, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina, yang mana wanita tersebut adalah wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu kemudian laki-laki tersebut berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Rajulun qadirun alal jima'i, laki-laki tersebut sanggup untuk berjima. Da'athu imratun liyujami'aha bizina, diajak oleh seorang wanita untuk berzina. Waliyadzu billah, na'udzubillah min dzalik. Dzata mansabin, ia mempunyai kedudukan, ay annaha
min hamailin ma'rufah laysat min saqatin nisa, yaitu wanita tersebut adalah dari wanita-wanita yang mempunyai kasta yang tinggi, atau wanita-wanita terhormat, wanita-wanita mulia, mempunyai kedudukan, jabatan, bukan wanita-wanita rendahan. Wahia jamilah, cantik lagi. Da'athu ila nafsiha fi makanin khalin la yattalihu alaihi ma'ahad. Jadi memiliki kedudukan, jabatan, lalu kemudian cantik lagi, di tempat yang kosong lagi, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Wa huwa fihi syahwah, laki-laki tersebut pun bukan yang lemah syahwat, punya syahwat. Yuhibbun nisa, dia suka terhadap wanita. Lakin qal, akan tetapi dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Lam yamna'hu min fi'li hadha illa khaufullah azza wa jal. Tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang mencegahnya kecuali takut kepada Allah azza wa jal. Fanzur ila hadzal rajul, lihatlah, perhatikanlah orang ini. Al-muqtada mawjudun, faktor-faktor pendukung ada. Li'annahu qadirun 'ala jima', dia sanggup untuk berjima. Wal mar'atu jamilah, wanita tersebut wanita cantik. Dzatu mansabin, punya kedudukan. Wal makanu khalin, tempatnya kosong. Lakin manahu mani'un aqwa min hadzal muqtada wa huwa khaufullah. Akan tetapi ada faktor yang lebih kuat yang menghalanginya, yaitu takut kepada Allah azza wa jalla. Qala inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Maqal inni la ashtahin nisa, dia tidak mengatakan saya tidak berselera kepada wanita. Maqal ma anti jamilah, dia tidak mengatakan engkau tidak cantik. Wa maqal anti min asafilin nisa, dia tidak mengatakan engkau adalah termasuk wanita rendahan. Wala tanazul an ujami'ak. Wa maqal inna haulana ahadan, orang tersebut tidak mengatakan tidak ada seorang pun di sekitar kita. Qala inni akhafullah, akan tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Hadza mimman yudhilluhu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ini adalah orang yang akan mendapatkan naungan, ya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wanzur ila Yusuf ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ammihi Ismail, lianna jaddahu Ishaq ibn Ibrahim wa Ismail huwa Abul Arab. Perhatikanlah kepada Yusuf bin Yaqub, putra Ishaq, putra Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan pamannya Ismail. Karena kakeknya itu Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim, dan Ismail adalah pamannya. Dia adalah Abul Arab, bapaknya orang Arab.
Jadi Ismail adalah bapaknya orang Arab. Asyiqathu imratul aziz Maliku Misr. Permaisuri daripada raja Mesir itu terpikat dengannya. Wa kanat imratun malik ala halim minal jamali wad dilal. Yang mana istri raja tersebut adalah wanita cantik, wad dilal, genit. Ghallaqatil abwab bainahuma wa bainan nas. Lalu kemudian dia menutup pintu-pintu. Jadi sirah mubalaghah, ghallaqat, menutup pintu-pintu, banyak menutup pintu-pintu. Dia tutup semua pintu-pintu, tidak ada celah pun. Wa qalat haytalak, dan berkata, kemarilah engkau. Yakni tad'uhu ila nafsiha. Wanita tersebut mengajak kepada dirinya. Fakana rajulan syabban bimuqtada at-tabi'atil bashariyah hamma biha. Jadi laki-laki tersebut adalah seorang pemuda. Nabi Yusuf alaihissalam masih muda. Yang mana tabiat manusia berhasrat dengan seorang wanita. Makanya sebelumnya, ya, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali Allah adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hammat bihi, dan wanita tersebut pun berhasrat kepadanya, sama-sama punya hasrat. Lakin ra'a burhan rabbih fawaqa fi qalbihi khaufullah wamtana'a fahaddadathu bis-sijni. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam melihat bukti-bukti kekuasaan Rabb-Nya, lalu kemudian merasuklah ke dalam hatinya rasa takut kepada Allah, maka ia pun mengurungkan diri untuk mengerjakannya, untuk melakukan zina. Lalu kemudian wanita tersebut mengancamnya dengan akan memenjarakannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surah Yusuf. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'ul ayati layasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai
suatu waktu. Wasujina fi dzatillah, maka beliau pun dipenjarakan karena Allah. Wamtana 'aniz zina, dan menahan diri dari perbuatan zina. Ma quwwati asbabihi, ya, padahal faktor-faktor pendukung itu kuat. Lakin ra'a burhan rabbih fa khafallah, akan tetapi dia melihat bukti-bukti nyata kekuasaan Rabbnya, maka ia pun takut kepada Allah. As-sadis, yang keenam dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan Allah. Jadi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa hadza fihi kamalul ikhlas. Ini terdapat padanya kesempurnaan keikhlasan. La yuridu minan nasi ayyattali'u ala amalin min amalihi. Dia tidak ingin orang itu melihat apa yang diamalkannya, apa yang dikerjakannya. Bal yuridu an yakuna bainahu wa bain rabbih faqat. Bahkan dia hanya menginginkan, ya, yang tahu itu antara dia dengan Allah saja. Wala yuridu an yudhhira linnas bimadharil minnati ala ahad. Jadi dia tidak ingin menampakkan bagi manusia, bagi orang-orang, kepada orang-orang, sebagaimana halnya orang yang memberi kepada orang lain. Fahuwa yukhfi sadaqata hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi dia menyembunyikan sedekahnya tersebut, ya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Min syiddati ikhfaihi, saking disembunyikannya sedekahnya tersebut. Jadi saking disembunyikannya sedekahnya tersebut. Lau amkana an la ta'lamu yaduhu shimal ma anfaqat yaduhu yamin la fa'ala. Kalau memungkinkan tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, niscaya dia akan melakukannya. Fahadha mukhlisun ghayatul ikhlas. Ini adalah orang yang ikhlas, yang sampai pada puncak keikhlasan. Wa huwa ba'idun anil man bisadaqah, dan dia jauh dari menyebut-nyebut sedekah. Kalau kita ya diposting lagi, baru ngasih telur posting. Kasih nasi dos, posting lagi. Foto bareng dulu. Foto Ustaz, kalau sampai ini tolong dipoto dulu Ustaz. Yudhilluhu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi Allah akan menaunginya di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Walakin lahidh,
Akan tetapi perhatikan, anna ikhfa' as-sadaqati afdalu bila syak. Menyembunyikan sedekah tidak disangsikan itu lebih utama. Lebih utama. Illa annahu rubbama yu'ridu li hadzal afdal ma yaj'aluhu mafdulan. Mithlu an yakuna fi izhari sadaqah tashji'un nas ala sadaqah fa inna huna qad yakunu izharu sadaqati afdal. Terkecuali bisa jadi dengan menampakkan itu lebih afdal dalam rangka memberikan motivasi kepada orang untuk bersedekah. Jadi kalau untuk memberikan motivasi kepada orang untuk bersedekah, maka dalam hal ini menampakkan sedekah itu lebih utama. Walihada imtadaha Allah Subhanahu wa taala alladzina yunfiquna sirran wa alaniyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Ala hasbi ma taqtadihil maslahah, sesuai dengan maslahat. Falhalu la takhlu min thalathati maratib. Kondisi seperti ini tidak lepas daripada 3 tingkatan. Imma yakuna sir anfa. Boleh jadi dengan dirahasiakan, dengan disembunyikan itu lebih bermanfaat. Awil idharu anfa. Ataukah ketika dinampakkan itu lebih bermanfaat. Fa in tasawal amrani fasiru anfa. Apabila kedua-duanya sama, manfaatnya sama, disembunyikan, dirahasiakan, ya, dan dinampakkan, itu sama-sama manfaatnya, maka menyembunyikan lebih utama. Jadi kalau sama-sama, ya, manfaatnya, ya, maka menyembunyikan sedekah itu lebih utama. Kemudian yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah di saat sendiri, lalu kemudian berlinang air matanya. Dzakarallaha bilisanihi wa biqalbihi wa laysa 'indahu ahadun yuraihi. Dia berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah dengan lisannya dan hatinya, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Fahadha adzikru khaliyan minad dunya kulliha. Zikir ini terlepas dari semua, ya, dunia. Qalbuhu mu'allaqun billah. Hatinya terpaut dengan Allah. Falamma dzakara Allah bilisanihi wa biqalbihi wa tadzakkara 'azamatar Rabb azza wa jal ishtaqa ila Allah fafadat ainah. Tatkala dia berzikir kepada Allah dengan lisannya dan hatinya, dia teringat akan kebesaran Allah azza wa jal, maka dia pun rindu kepada Allah azza wa jal. Fafadat ainah, maka berlinanglah air matanya. Hada mimma yudhilluhu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Inilah diantara golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga kelak di hari kemudian naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadhil a'malu as-sab'ah qad yuwaffiqul insanu fayahsulu ala wahidin minha. 7 amalan ini terkadang seseorang itu diberikan taufik dan dia memperoleh
1 bagian dari 7 golongan ini. Ataukah kadang memperoleh 2 bagian, ataukah kadang dia memperoleh 3 bagian, masuk ke dalam 3 golongan, ataukah dia masuk ke dalam 4 golongan, ataukah dia masuk ke dalam 5 golongan, ataukah masuk ke dalam 6 golongan, ataukah dia masuk ke dalam 7 golongan. Hada mungkin, ini mungkin saja. Wala yunaqidu ba'dhu ba'dha, dan tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Faqad yuwaffiqul insanu fa akhadhahu kullu wahidatin min hadhihi binasibin kama haddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang terkadang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengambil semua bagian tersebut. Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna lil jannati abwaban, bahwasanya surga itu mempunyai pintu-pintu. Man kana min ahli shalah duya min babis shalah. Orang yang termasuk ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli sadaqah duya min babis sadaqah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad duya min babi ahli jihad. Apabila dia termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu ahli jihad. Wa man kana min ahli siyam duya min babi rayyan. Apabila dia termasuk ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dzakar arba'ah. Beliau menyebutkan 4. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, ma ala ma du'iya min wahidin min hadhil abwabi min darurah, ay alladhi yud'a min babin wahid sahal. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, adapun orang yang dipanggil dari 1 pintu, maka itu mudah. Fahal yud'a ahadun min hadhil abwabi kulliha, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu ini? Kata Abu Bakar, ya, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu ini? Dipanggil dari pintu salat, dipanggil dari pintu ya puasa, dipanggil dari pintu sedekah, dipanggil dari pintu jihad. Adakah orang yang dipanggil? Ya. Betapa bahagianya kita semua dipanggil di pintu rumah. Sehingga kita pas lapar, pas lagi capek, dipanggil lagi di rumah situ, dipanggil sini. Maka Rasulullah SAW, na'am, iya, wa arju an takuna minhum ya Aba Bakrin, dan aku berharap engkau termasuk di antaranya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, li'annahu sahibu salatin wa sadaqah wa jihad wa siyam, karena beliau adalah ahli salat, beliau adalah ahli sedekah, beliau adalah ahli jihad, beliau adalah ahli puasa. Yang mana ya Umar pernah menyatakan, aku tidak bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la wuzina imanu Abu Bakrin bi imani hadhil ummah la rajahat imanu Abu Bakrin. Sekiranya imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya umat manusia ini, umatku ini, niscaya imannya Abu Bakar akan lebih berat. Beliau adalah orang yang paling utama setelah para nabi dan rasul, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Fa kullu masailil khair qad akhadha minha binasib radhiyallahu anhu warḍah. Semua perkara-perkara kebaikan Abu Bakar mengambil bagian di dalamnya. Semoga Allah meridainya
walhiqna bihi fi jannatin na'im. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa min alamati yaumil qiyamah, dan di antara tanda-tanda hari kiamat, anna syamsa tadnu min khalaiki qadra milin wa syarahna hadith as-sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwasanya matahari didekatkan dari makhluk itu sejarak 1 mil, dan kita sudah menjelaskan hadits 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa huna mas'ala uhibbu an unabbiha 'alaiha. Dan di sini terdapat satu masalah dan saya ingin menghimbaunya, ingin menjelaskannya. Wa hiya anna ba'dhan nasi yadhunnuna anna al-murad bil-dhill fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu annahu dhillur rabbi azza wa jalla. Sebagian orang menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan dhil di sini, naungan di sini, ya, adalah ya naungan Allah azza wa jalla. Wa hadha dhannun khati'un jiddan. Dan ini adalah merupakan sangkaan yang sangat salah, keliru. La yadhunhu illa rajulun jahil. Tidak ada yang menyangkanya kecuali orang yang bodoh. Wa dzalika anna minal ma'lumi anna an-nasa fil ardh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia berada di bumi. Wa anna adh-dhil hadza yakunu 'anis syams. Dan naungan ini, ya, bayang-bayang ini, tahun-tahunan nih, ya, adalah dari matahari. Naungan ini adalah dari matahari. Falau qaddara anna al-murada dhillu ar-rabb subhanahu wa ta'ala lazima min hadha an takuna asy-syamsu fawqa Allahi liyakuna hailan bainahu wa bainan nas. Kalau sekiranya yang dimaksud itu adalah bayang-bayang Allah azza wa jalla, iya, seperti ini namanya dhil. Jadi ini ada benda, ada dhil. Biasanya kita, ya, bernaung di sini. Iya, ini namanya dhil. Bayang-bayang, ya. Jadi kita bernaung, biasa ada tiang, ada apa, ada bangunan, ya, kita bernaung di situ. Nah, kalau kita katakan, kalau dikatakan bahwasanya itu adalah naungan Allah, bayangan Allah, ya, maka tentunya matahari itu berada di atas Allah. Kalau begitu berarti matahari berada di atas Allah. Allah di bawahnya Allah berada di bawahnya matahari. Sehingga, ya, terjadi naungan. Wa hadza syai'un mustahil, dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Wala yumkin, tidak mungkin. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qad thabata lahu al-'ulu al-mutlaq min jami'il jihad. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi dirinya, ya, al-'ulu secara mutlak, ketinggian secara mutlak dari seluruh sisi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, tidak ada di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisi. Lakin al-murad dhillun yakhluqullahu fi dhalika al-yawm. Akan tetapi yang dimaksud adalah naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada hari itu. Jadi naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada hari itu.
Yudhillu man yastahiquna ayyudhilluhumullah fi dhillih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi orang-orang yang berhak untuk dinaungi. Wa inna ma adhafahu Allahu ila nafsi. Dan di sini disandarkan kepada Allah, Allah menyandarkan kepada dirinya, ya, yauma la dhilla illa dhilluh. Langsung naungan Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada dirinya, li'annahu fi dzalikal yaum la yastati'u ahadun ayyudhilla bi fi'li makhluk. Karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mendatangkan naungan sebagaimana yang dilakukan oleh makhluk ketika di dunia ini. Apakah itu kita, ya, seumpamanya di sawah, kita lagi panen padi, ya, lalu kemudian kita buat naungan, ya, Pak Lalangang, ya, baraki Pak Lalangan nataba satawa supaya tena nataba ki Allah, ya. Ataukah bangunan, apa saja bangunan yang dibangun supaya kita tidak terkena panas, ya. Jadi la hunaka bina'un wala syai'un yuda wala rus. Innama yakunu dhil ma khalaqallahu li'ibadihi fi dhalikal yawm. Jadi di sana tidak ada bangunan. Kelak tidak ada bangunan. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas kepala. Akan tetapi, ya, naungan tersebut adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada hamba-hambanya pada hari itu. Falihadza idhafatullah ila nafsihi liikhtisasihi bihi. Disandarkannya naungan tersebut kepada diri Allah adalah sebagai pengkhususan bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yakunu fi dzalikal yaum, dan di antara perkara yang terjadi pada hari itu adalah yang pada hari kiamat, nashrud dawawin ay sahaiful a'mali allati kutibat ala al-mar'i fi hayatihi. Jadi di antara perkara yang akan terjadi pada hari itu adalah dihamparkannya lembaran-lembaran catatan-catatan amalan seseorang. Ketika hidup di dunia. Wa dzalika li anna Allah wakkala bi kulli insanin malakaini. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan pada tiap-tiap orang dua malaikat. Jadi pada tiap-tiap orang dua malaikat. Ahaduhuma 'anil yamin, ada yang berada di sisi kanan, wa tsani 'anil shimal, dan ada yang berada di sisi kiri. Kama qala Allah tabaraka wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang terdapat di dalam surah Qaf. Surah yang ke-50 ayat yang ke-16 sampai 17. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya,
seorang duduk di sebelah kanan, jadi satunya duduk di sebelah kanan dan yang satunya lagi duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadani al-malakani al-karimani yaktubani kullama ya'maluhu al-mar'u. Kedua malaikat yang mulia ini mencatat setiap apa yang dikerjakan oleh seseorang. Min qaulin aw fi'lin. Apakah itu berupa perkataan atau perbuatan. Amma ma yahdudhu bihi nafsuhu fa innahu la yuktabu alaihi. Adapun apa yang dibisikkan oleh hatinya, maka ini tidak dicatat. Bisikan hati, maka itu tidak dicatat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini apa yang terbetik di dalam hatinya. Malam ta'mal atau tatakallam, selama dia tidak mengerjakannya dan selama dia tidak mengucapkannya. Jadi selama masih di dalam hati maka tidak dicatat. Tetapi kapan sudah diucapkan, ya, sudah terlintas di lisan, maka dicatat. Ya, sudah diamalkan oleh perbuatan, oleh anggota badan, maka dicatat. Belum masuk waktu ya? Benar? Belum. Lakinnal qawla wal fi'la yuktabu 'alal insani katibul hasanati 'alal yamin wa katibus sayyiati 'alal shimal. Akan tetapi ucapan dan perbuatan seseorang itu dicatat. Jadi ada malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan, yaitu yang berada di sisi kanan, dan ada malaikat-malaikat yang mencatat keburukan, yaitu yang ada di sisi kiri. Fayaktubani kullama umira bikitabatihi fa idza kana yaumul qiyamati ulzima kullu insanin hadzal kitab fi unuqihi kama qala Allah taala. Jadi kedua malaikat ini mencatat setiap apa yang diperintahkan kepada keduanya untuk dicatat, dan pada hari kiamat itu akan digantungkan di leher seseorang itu. Apa-apa yang sudah dia kerjakan, dia lakukan, dia ucapkan ketika di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Isra. Surah yang ke-17 ayat yang ke-13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi hadanil kitab, jadi kitab ini, catatan ini terbuka di hadapan manusia. Man ya'khudhu bi yaminihi, ya, minan nas man ya'khudhu bi yaminihi, di antara manusia ada yang mengambil catatannya itu dengan tangan kanannya. Wa minan nas man ya'khudhu bi shimalihi wara'a dhahrihi, dan di antara manusia ada yang mengambil catatannya itu dari sisi kirinya, dari belakang punggungnya. Amma man ya'khudhu bi yaminihi as'alullah yajalani wa yakum minhum fa innahu yaqulu lin-nas ha umqra'u kitabiyah
yurihum iyyahu farhan wa masruran bima an'ama Allahu bihi alaihi. Adapun orang yang mengambil catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadikan aku dan kalian semua termasuk di antara orang yang akan mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Maka dia akan mengatakan, inilah kitabku. Jadi diperlihatkan kepada mereka kebahagiaan ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Demikianlah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, utamanya bagi diri kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.